Nah, yang sekarang membahayakan ini adalah Pak Menteri yang sekarang ini sudah benar-benar dia mengubah dari healthcare menjadi health industry. Tanda-tandanya adalah Pak, membuka ekosistem asing untuk masuk di sektor industri kesehatan. Indonesia ini kan tidak sadar ketika kemudian ada bantuan asing seperti pengobatan massal dan sebagainya, itu sebenarnya adalah cara untuk mereka mendapatkan spesifikasi orang Indonesia. Kebutuhan mapping tentang kebutuhan di Indonesia ini tidak boleh ditentukan oleh asing, karena asing ini kan ngasih sumbangan nih. Kalau dia menentukan kebijakan, nanti harus bangun rumah sakit seperti ini, alatnya harus ini dan sebagainya. Berarti kita sudah dikendalikan oleh mereka. Orang data kesehatan itu kalau di Amerika saja gitu kan, dia dibarikade oleh militer. Kenapa? Ini kan bisa jadi senjata bagi asing, bagi musuhnya. Ya harus dibarikade. Nah sekarang kita enggak. Barikadenya itu dibuka dengan undang-undang tadi. Makanya saya bilang pemerintah yang sekarang, ini saya tidak pemerintah secara keseluruhan, tapi sektor pemerintah di situ. Di kesehatan lah. Di kesehatan seperti itu. Penguasa ini itu bagikan kuda Troya. Jadi dia membawa segerombolan dari luar itu untuk menghancurkan dari dalam. Kebijakan-kebijakan kita akan disetir semua, tidak berdasarkan kebutuhan kita, tapi kebutuhan mereka. Dan kebutuhan kita adalah dibuat oleh mereka. Artinya bisa jadi penyakit itu dibuat, walaupun itu mungkin belum bagi masyarakat awam mungkin aneh, masa iya sih. Tapi sudah jelas bahwa para ahli, saya bilang biosecurity ya, mengatakan bahwa pandemi berikutnya itu berdasar genomik. Kedaulatan kesehatan itu penting ketika orang sudah mendekat, kemudian bisa mengambil sampel kita, sampel tubuh kita, apakah darah, bahkan spesimen kecil aja, kulit dan sebagainya, itu penting karena dia ingin bisnis itu yang sangat presisi, datanya itu spesifik untuk orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjaga kewarasan, jumpa lagi di channel ini. Alhamdulillah terus mengikuti channel ini dan terima kasih karena terus mengikuti channel ini. Hari ini penjaga kewarasannya seorang penjaga kesehatan. Dan dia sudah bicara sangat tegas dan sangat fundamental sekali. Kesehatan kita sakit. Kesehatan kita ada dalam situasi yang sangat kritis. Namanya adalah Dr. Agung. Assalamualaikum Dr. Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bibi. Yes. Ini jenggot sudah mulai tumbuh banyak tuh, artinya situasi tambah kritis atau gimana? Harus banyak istighfar ya. Dr. Agung beberapa waktu yang lalu menyebut dengan sangat tegas ada kepentingan internasional yang bekerja secara sistematis sedang mengumpulkan berbagai data kesehatan Indonesia yang disebut dengan genom. Dan ada kerugian yang maha dahsyat dari proses itu kalau kita tidak memahaminya. Memahaminya pun bisa menjadi masalah, apalagi tidak memahaminya. Dr. Agung, apa sebenarnya yang sekarang jadi soal? Kesehatan adalah bagian dari ketahanan nasional. Ya. Siapapun presiden kita, dia harus concern dengan itu. Karena perang masa depan itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak Anda punya uranium. Dan peluru kendali yang bisa mengendalikan peluru-peluru itu. Ya. Tapi ada yang disebut dengan perang yang melalui kesehatan. Perang melalui data dan macam-macam kayak gitu. Gimana nih Dr. Agung? Ya, jadi kalau kita bicara sektor ekonomi, tentu kapitalisme global itu sudah menguasai. Kita sudah tidak bisa menampik dan tidak bisa menyangkal bahwa kita sudah berada dalam ketiak global dalam masalah ekonomi. Tapi kesehatan itu masih belum. Masih ada, kalau kita bicara tentang tradisional. Jadi tradisional itu maksudnya orang lokal ini masih punya peran yang besar. Gitu ya. Apakah itu dokter, sektor kesehatan itu kan masih di Indonesia itu masih belum teratur. Itu versinya orang luar itu begitu. Nah, teratur itu apakah sesuatu yang menguntungkan? Satu sisi sebetulnya menguntungkan bagi rakyat Indonesia karena fasilitas memadai dan sebagainya. Tapi masyarakat mungkin tertipu. Kenapa saya bilang tertipu? Karena sektor kesehatan itu mestinya berbasis healthcare. Jadi negara itu harus berinvestasi terhadap kesehatan, bukan mencari keuntungan dari sektor kesehatan. Nah, yang terjadi di akhir-akhir, jadi sebenarnya ini proses sudah lama, Pak Bibi. Proses privatisasi dan liberalisasi kesehatan itu sudah cukup lama, sekitar tahun 2000-an. Dan itu tidak bisa kita tampik karena memang negara tidak punya finansial yang cukup untuk membantu sektor kesehatan. Katakanlah dulu zamannya Pak Harto itu puskesmas tuh kayak sesuatu yang sangat berharga. Tapi lama kemudian lebih menonjol masalah privatisasi.
Ya, puskesmas tidak hanya tidak menangani masalah preventif promotif saja, sudah menangani masalah kuratif. Artinya gini loh, kenapa ya kita gagal di preventif, kenapa kita gagal di promotif seperti itu. Nah, karena memang yang namanya industrialisasi kesehatan atau health industry itu ini butuh umpan. Umpannya adalah orang sakit. Orang sakit itu pada akhirnya harus aware terhadap kebutuhannya dan makin lama harus dibuat makin tinggi kesadarannya. Tapi satu sisi kayak orang itu jadi konsumtif. Dia misalnya tidak perlu minum obat karena dia cukup mencegah agar jangan sampai dia sakit. Itu kan sebenarnya tujuan yang kita pelajari dulu jadi seorang dokter. Kalau saya seorang dokter seperti itu. Tapi kemudian masyarakat diarahkan pada kalau kamu sakit harus berobat dan sebagainya. Memang iya. Tetapi kemudian akhirnya industrialisasi itu memaksa dokter pun mengikuti keinginan pasar. Apakah itu dalam bentuk obat, dalam pemeriksaan dan sebagainya. Sampai batas waktu tertentu itu masih kita anggap wajar. Satu sisi pemerintah harus meminta sektor swasta. Apakah itu dalam industri kesehatan swasta Indonesia maksudnya ya. Atau rumah sakit swasta, klinik swasta, atau dokter itu diharapkan mandiri. Ini sebenarnya sudah privatisasi. Jadi pemerintah itu sudah melepas sebagian tanggung jawab dia diserahkan pada sektor swasta untuk membantu sektor kesehatan. Pada waktu itu kita masih menganggap itu wajar seperti ini. Tetapi sudah terjadi pasar bebas tuh. Jadi tarif kesehatan tuh kan antara yang paling bawah dengan paling tinggi itu udah jaraknya luar biasa. Nah yang sekarang membahayakan ini adalah Pak Menteri yang sekarang ini sudah benar-benar dia mengubah dari healthcare menjadi health industry. Tanda-tandanya adalah apa? Membuka ekosistem asing untuk masuk di sektor industri kesehatan. Oke, ini ada beberapa kata kunci nih. Kata kunci pertama, paradigma kesehatan kita sudah diubah dari healthcare menjadi health industry. Ya. Akibat pengubahan itu, maka hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan dan promotif itu menjadi ditinggalkan karena masuknya kuratif. Ya. Dan di situ kemudian orang dipaksa untuk berobat, tapi tidak dipaksa untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit. Jadi gini, gitu ya? Gimana? Preventifnya ini jadi lain nih. Okay. Screening itu sebenarnya memang perlu screening kesehatan, seperti yang disampaikan Pak Menteri mau ngasih hadiah mereka yang ulang tahun nih screening kesehatan. Ya, general check up gratis. Ya. Tetapi yang diinginkan sekarang ini adalah larinya nanti itu pada keinginan orang yang dulunya dia tidak perlu ke sana karena memang masih sehat-sehat saja. Ini kan dia sudah memahami orang Indonesia sekarang itu tingkat kesakitannya itu di usia yang lebih rendah. Nah ini kan peluang bagi orang bisnis itu peluang. Wah ini marketnya udah ada makin pasar di situ. Ada pasar nih. Nah pasarnya harus diedukasi, screening. Kalau kamu sakit nanti larinya ke sini. Jadi sebenarnya gini, proses ini nggak mungkin tiba-tiba. Jadi orang tuh dibuat sering sakit, puskesmas gagal dalam mencegah tingkat sakit tadi. Nah ini sekarang disesuaikan antara pasar yang belum aware, dia harus tahu tentang perlunya dia menjaga kesehatan dengan industrialisasi kesehatan tadi. Industrialisasi kesehatan itu memang mahal investasinya. Okay. Dan untuk masuk ke sana itu masyarakat tuh harus dimampukan secara finansial. Tapi kan orang itu menganggap, wah ini bukan kebutuhan saya, lebih baik saya mati. Tapi kalau sekarang dibuat sadar nih, wah kalau gitu saya harus masuk asuransi nih. Biar nanti kalau saya sakit ada yang membiayai seperti itu. Dan akhirnya ini menjadi satu kebutuhan yang mau nggak mau dijadikan ya tadi matching dengan industri yang sudah dipersiapkan tadi. Nah jadi, masalahnya adalah ketergantungan kita terhadap teknologi luar itu yang jadi masalah. Jadi di situ sebenarnya kalau dilihat dari kerugian masyarakat diciptakan sebuah ketergantungan. Ya, kebutuhan dan ketergantungan. Ada proses antara ketergantungan dan kebutuhan. Ya. Terus kedua semuanya itu mahal. Mahal. Terus yang ketiga industri akhirnya menjadi pilihan yang tak terelakkan. Karena harus mendatangkan alat-alat canggih dan macam-macam seperti itu. Data-data yang dimiliki masyarakat keluar dan itu dipakai untuk memetakan apa kebutuhan kita. Iya, gitu jadi ya? Makanya yang saya sampaikan gini ya, kenapa kita mencapai titik kritis ya? Karena di Undang-Undang Kesehatan yang 17 tahun 2023 yang dipaksakan itu ada 2 pasal minimal, ya pasal 340 dan pasal 347 atau 349 itu. Yang pertama adalah tentang data kesehatan.
yang terintegrasi, tapi sama problemnya. Terintegrasi artinya dia bisa diambil oleh Kementerian Kesehatan, tapi kemudian boleh ditransfer ke luar negeri dengan alasan kepentingan tertentu. Itu yang jadi masalah. Satu. Transfer yang kedua, informasi, data genomik. Iya. Data genomik ini adalah big data lebih besar lagi. Jadi apa? Data genomik itu sama. Material ini dulu kan Bu Siti Fadilah selalu protes masalah itu. Antara harus ada aturan dan sebagainya. Tetapi sekarang ini dengan aturan di undang-undang yang terbaru itu boleh ditransfer ke luar negeri. Dan saya baca di penjelasannya memang tidak ada penjelasan secara khusus. Artinya peluang untuk keluar data itu sangat besar. Apa sih kerugian yang langsung diterima masyarakat itu? Kalau data itu keluar. Begini, kita jangan mikir sekarang, Pak Bibi. Namanya orang investasi besar itu dia mikirnya 5, saya punya 10. uang, ya katakanlah 5-10 tahun lagi saya akan untung. Sekarang oke lah kita bakar-bakar uang ya, seperti itu. Jadi kita harus sampaikan data genomik ini, khususnya data genomik, itu sangat berikatan erat dengan health industry. Data genomik berkaitan dengan health industry. Jadi gini, kita bisa saja membuat orang tuh butuh tentang sesuatu, kesehatan katakanlah. Ya kita kasih edukasi tentang perlunya menjaga kesehatan, perlunya check up dan sebagainya. Kalau sudah ada keluhan sakit dada, ini harus ke rumah sakit dan sebagainya. Itu satu hal yang memang sudah kita lakukan sebagai seorang dokter. Tetapi nantinya orang industri ya, ini dia membutuhkan kemampuan IT. Untuk apa? Untuk mendapatkan presisi. Jadi precision medicine itu adalah sesuatu yang bagi kami dokter itu sangat kita inginkan. Ngobatin orang itu nggak sama antara Pak BW dengan sebelahnya. Sakitnya sama diagnosisnya. Tetapi ketika kita tahu genomiknya Pak BW, pengobatannya si A dengan ini, si B dengan ini. Nah kemudian ini dimanfaatkan oleh sektor industrialisasi kesehatan tadi, memberikan pengobatan yang sangat spesifik untuk orang Indonesia misalnya. Itu yang sifatnya saya bilang dia menciptakan obat atau kebutuhan yang nanti sangat spesifik dengan keanekaragaman orang Indonesia. Tapi bisa jadi ini jadi bumerang ketika ada yang iseng atau membeli data tadi. Saya bilang membeli karena sebenarnya ada pihak yang mengumpulkan data tadi. Ada pihak yang mengumpulkan. Iya, jadi memberikan reagen ke Indonesia secara gratis. Saya sebutnya adalah Bill Gates seperti itu. Dia seorang filantropi. Bagi dia investasi sosial itu penting. Tapi ujung-ujungnya ada sektor industri yang dia kembangkan di situ, yang akan menerima data tadi. Data tadi, kan dia orang IT. Ya, tapi kenapa dia tertarik dengan data ini? Kenapa dia menyumbang reagen dan sebagainya? Karena ujung-ujungnya data. Data itu dipakai oleh sektor industri. Apakah itu vaksin, apakah itu obat, alat kedokteran. Itu sangat presisi untuk Indonesia misalnya dibuat begitu. Tapi nanti ada yang butuh yang lain. Saya butuh dong. Kenapa? Saya butuh untuk menciptakan penyakit. Bisa terjadi. Bukan tidak mungkin. Bahkan jadi selalu ada side effect dan pasar gelap yang terjadi dari proses yang tadi itu ya. Mungkin bukan pasar gelap ya. Memang kita kan nggak tahu ya pola pikir mereka ini kan kolaboratif. Ya, antara saya bilang NGO, kemudian organisasi internasional, termasuk WHO pun ini sudah dikuasai. Ya, si Bill and Melinda ini kan sudah menyumbang ke WHO. Jadi dia bahkan bisa menentukan kebijakan-kebijakan seperti itu. Indonesia ini sebagai negara yang hanya menerima sumbangan, hibah seperti itu, terima jadi. Jadi protokol WHO tentang TB misalnya gitu ya, kita tinggal terima. Tapi ternyata kita dari peringkat ketiga kok jadi peringkat kedua. Artinya, maksudnya jumlah orang yang TB di Indonesia naik. Walaupun gitu sudah mengikuti standar protokol WHO. Seperti itu. Kok bisa begitu? Nah, ya ini wallahu alam. Tapi menurut kita adalah berarti kearifan lokal ini kan nggak diperhitungkan. Apakah ini menjadi suatu lahan uji klinis dari obat baru yang mereka buat seperti itu, atau ada kesengajaan? Jadi sektor-sektor penyakit seperti itu memang menjadi perhatian mereka untuk memberikan dana bantuan dan sebagainya. Tapi satu sisi ada satu sektor yang sebenarnya sedang dipersiapkan oleh mereka, yaitu penyakit-penyakit yang nantinya ini sangat menguntungkan secara finansial bagi para liberalisme kesehatan. Jadi genom yang diambil data-datanya itu bisa sangat menguntungkan datanya. Iya. Jadi secara teori memang tadi ada namanya precision medicine. Tapi kan ini bagi kami dokter menguntungkan, bagi pasien menguntungkan. Tapi bagi sektor industri ya dia lebih menguntungkan lagi. Alatnya akan banyak laku, obatnya akan banyak laku. Dia tidak perlu menginvestasikan sejumlah alat yang tidak perlu untuk Indonesia.
tapi dia bisa membuat alat yang benar-benar perlu dan kita punya ketergantungan teknologi. Disitulah yang disebut dengan health industry. Ya, Orang dibikin tergantung karena ada kebutuhan yang memang di set up prosesnya itu, dan akhirnya kemudian semuanya itu biayanya mahal dan menguntungkan bagi orang-orang yang investasi di dunia kesehatan itu. jadi kalau kemudian apa sih yang dimaksud dengan genomik dan sebagainya, anggaplah itu adalah mungkin bagi orang IT ya yang nanti mendengar podcast kita, dia paham lah. Namanya data itu luar biasa penting. Kita tahu artificial intelligence, dan itu artificial intelligence itu juga butuh data genomik. Kenapa? Karena orang itu akhirnya sangat terbiasa. Kita kan sekarang ini sudah terbiasa dengan artificial intelligence seperti itu kan. Nah, saking terbiasaannya kita lupa bahwa sebenarnya makin lama kita akan kecanduan, ya, ketergantungan, dan kemudian data yang dibutuhkan itu makin spesifik. Di mana posisi pemerintah seharusnya terhadap situasi kayak gini? Ya, kalau kita paham bahwa kedaulatan kesehatan itu sangat berharga untuk menunjang ketahanan nasional, mestinya pemerintah harus cut ini. Artinya tidak boleh intervensi asing sampai sejauh itu. Maksudnya tidak boleh ada industri health industry itu, atau cut intervensi asing dalam mempengaruhi industri health industry ini. Jadi poin pentingnya itu gini, ketika data yang keluar itu makin banyak, maka kita tidak bisa kontrol. Jadi kan kita tuh masih membutuhkan lembaga yang menghibahkan atau mendonasikan kesehatan. Kita butuh tenaga atau alat-alat. Tenaga di sini termasuk dokter, ahli-ahli kesehatan dunia seperti itu. Kita tidak menyangkal kita butuh. Tapi tidak mungkin kita akan dikontrol kalau kita masih punya, kalau saya bilang ini ya, ini lebih gampangnya begini. Indonesia ini kan tidak sadar ketika kemudian ada bantuan asing seperti pengobatan massal dan sebagainya, itu sebenarnya adalah cara untuk mereka mendapatkan spesifikasi orang Indonesia. Ngambil sampel. Ya, kita contoh misalnya ini yang dulu pernah saya ceritakan juga di sini. Ketika ada gempa di Turki, orang Indonesia ini ngirim ke sana. Tetapi tidak boleh orang Indonesia itu menyentuh, mengambil bagian itu sebagai sampel gitu. Yang padahal kita nggak punya niat begitu. Itu yang harus dilakukan oleh Indonesia. Boleh kita kerjasama dengan asing dalam membangun rumah sakit, boleh. Tetapi maaf, ada integritas dalam masalah data. Kemudian investasi ini harus jelas untuk apa, gitu loh. Nah, termasuk jelas itu maksudnya gini, kebutuhan mapping tentang kebutuhan di Indonesia ini tidak boleh ditentukan oleh asing. Karena asing ini kan ngasih sumbangan nih. Kalau dia menentukan kebijakan, nanti harus bangun rumah sakit seperti ini, alatnya harus ini dan sebagainya. Berarti kita sudah dikendalikan oleh mereka. Kalau kita menentukan, kita kesehatan, kita tangani dulu nih masalah TBC di bawah ini kenapa kok nggak beres-beres seperti itu. Saya yakin ya, suatu saat kita tuh punya kemandirian. Kata kuncinya adalah kemandirian. Artinya bolehlah kita membeli alat dari luar, bolehlah kita mendatangkan tenaga ahli dari luar, tetapi tidak boleh data itu kita bawa keluar. Harus diolah di Indonesia. Oke. Boleh nggak Mas Agung, saya coba rumuskan dalam kata-kata saya, kita perlu ketahanan nasional. Ya. Satu. Untuk ketahanan nasional itu kita bisa bekerja sama dengan asing sekalipun. Tetapi jangan sampai data informasi penting mengenai kesehatan dari orang per orang atau sebagian penduduk kita ini kemudian dengan mudah ditransfer keluar. Karena data itu punya kepentingan untuk dimanfaatkan, justru tidak untuk kepentingan masyarakat nih, Indonesia itu sendiri. Itu pentingnya gitu ya. Ya, jadi ini suatu contoh yang tegas ya. Artinya gini, kita tidak menampik bahwa genomik itu suatu hal yang harus kita kuasai. Teknologi genomik itu termasuk yang dilakukan oleh Eijkman. Jadi sebenarnya Eijkman itu sudah mengumpulkan data ini. Cuma kan biayanya mahal, dia harus pelan-pelan mengumpulkan data untuk mendapatkan suatu saat itu precision medicine tadi yang saya katakan, mengobatin orang itu secara spesifik. Jadi itu satu keinginan kita bersama. Tapi ketika Eijkman dibubarkan, larinya kemana? Larinya dulu sampel. Kenapa Eijkman dibubarkan ya Mas? Itu pertanyaan besar kita dulu kan. Kenapa dibubarkan? Padahal tidak ada masalah apa-apa. Nah, apakah itu ada kepentingan internasional yang masuk di situ membubarkan itu? Jelas bahwa semua itu harus terintegrasi kan. Tadi seperti tadi saya bilang, Eijkman ini orang-orang yang masih merah putih tentunya. Minimal kayak nama kabinet merah putih. Iya. Ini berarti bukan politik kan ya. Enggak apa-apa, memang harus merah putih kan. Iya, jiwanya merah putih maksudnya gitu. Iya. Tapi kita harus bicara tenaga ahli yang ada di situ larinya kemana? Gitu kan. Kemudian data-data yang sudah dikumpulkan tuh larinya kemana? Sekarang kita untuk mendapatkan data itu makin susah.
Artinya untuk kepentingan kita. Kalau tenaga ahlinya lari kemana bisa dilacak. Ya. Tapi kalau datanya lari kemana itu yang susah tuh sekarang. Susah. Karena maaf ya, ahli ini kan mungkin bukan orang politik. Dia hanya mengambil data, meneliti dan sebagainya. Tetapi direkayasa sama orang politik, sama orang-orang korporasi industri tadi kan, dimanfaatkan datanya dan sebagainya. Padahal mestinya naungannya itu harus dalam naungan ketahanan nasional. Jadi kalau dulu saya di Lemhanas belajar masalah ketahanan nasional itu termasuk di situ adalah sektor kesehatan. Orang data kesehatan itu kalau di Amerika saja gitu kan, dia dibarikade oleh militer gitu kan. Kenapa? Ini kan bisa jadi senjata bagi asing, bagi musuhnya. Ini harus dibarikade. Nah sekarang kita enggak. Barikadenya itu dibuka dengan undang-undang tadi. Makanya saya bilang pemerintah yang sekarang, ini saya tidak pemerintah secara keseluruhan, tapi sektor pemerintah di situ. Di kesehatan lah. Di kesehatan seperti itu. Penguasa ini itu bagikan kuda Troya. Jadi dia membawa segerombolan dari luar itu untuk menghancurkan dari dalam. Kalau ini saya mitologi Yunani ini kita anggap untuk memudahkan cara berpikir kita. Itu yang membahayakan. Kenapa? Kalau dulu dia memporak-porandakan, kemudian mempersepsikan bahwa health industry itu penting. Ini dokter ini nggak bener nih. Dokter Indonesia itu kurang, perlu dokter asing. Ini kenapa kok kita teknologinya jauh tertinggal, nggak efektif, kaku. Ini ada teknologi yang bisa kita adopt. Dia mendatangkan dari luar. Makanya ketika saya tanya pada Pak Menteri pada waktu itu sebelum undang-undang ini, Pak Menteri, kenapa anggaran kesehatan dihilangkan gitu ya, mandatory spending. Jawabannya sederhana. Oh banyak yang mau nyumbang. Nyumbang ini dalam arti apa? Nggak ada makan siang gratis kan? Seperti itu. Memang banyak gitu. Kenapa? Karena ada kepentingan yang lebih besar. Nggak mungkin orang ekonomi itu bicara nyumbang kalau dia tidak punya kesana. Dan kalau kita mempelajari karakter Bill Gates itu, dia filantropi tadi saya bilang. Memang cara bekerjanya gitu. Dia sudah mindset bahwa kalau saya nyumbang begini, investasi, saya akan dapat keuntungan. Dan memang dia membuat orang tuh sehat. Sehat dalam arti apa? Aware terhadap kesehatannya. Aware terhadap usaha ini harus berobat. Seperti itu. Tapi sebenarnya ini ada mesin industri yang dia siapkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru tadi. Jadi ibaratnya gini, kesehatan itu menjadi suatu market yang baru lagi dikembangkan di Indonesia. Dan filantropi itu adalah kedok sebenarnya. Ya, saya bilang harus seperti itu. Dan saya yakin orang-orang IT pasti tahu larinya kemana. Seperti itu. Jadi Mas Agung, ketahanan nasional kita di bidang kesehatan rentan. Dan ada dalam titik kritis hari ini seperti itu. Karena ada kuda Troya yang sudah diinstal di dalam situ. Dan kuda Troya itu punya kepentingan yang connected dengan dunia internasional yang ingin tidak hanya membangun paradigma health industry, tapi hari ini sedang menyiapkan investasi untuk masa depan mereka. Bukan sepenuh-penuhnya untuk kepentingan kesehatan sebenarnya. Jadi kalau saya bilang begini, kalau dulu mereka punya plannya itu harus masuk sini coba gini. Tapi sekarang mereka paham bahwa kalau kita bicara tentang kalkulasi, ini para profesional di bidang kesehatan sudah dihancurkan organisasinya. Apakah itu ID ya, organisasi yang lain kesehatan, tapi kita jangan lihat ID-nya nih, tapi lihat integritas profesional seorang dokter. Kemudian di situ kolegium, kemudian konsil kedokteran, itu semua ada dalam kooptasi Kementerian Kesehatan. Dulunya itu di bawah presiden sebagai kepala negara. Artinya ada independensi. Sekarang semua yang menentukan adalah Pak Menteri. Artinya kuncinya itu ada di Kementerian Kesehatan. Tapi apakah itu Kementerian Kesehatan sendiri? Makanya saya bilang kuda Troya tadi. Ada sesuatu kekuatan lain yang menyetir dan itu sudah dimasukkan di dalam wilayah jantung pemerintahan kita. Jadi langkahnya 3 ya kalau gitu. 1, mengambil alih kewenangan dari presiden terhadap persoalan kesehatan. 2, menghancurkan asosiasi kesehatan, kolegium kesehatan, tidak lagi di bawah profesi orang-orang yang memang bekerja di situ, tapi kemudian di bawah kementerian, dibikin teknokratis di bawah kementerian. Seperti itu. Terus 2, menghilangkan hal-hal penting yang berkaitan dengan spending, kesehatan dan lain-lain, sehingga kemudian itu mengambil dari luar, dan dari luar itu sebenarnya ada kepentingan lain yang bekerja. Saya mau beralih sekarang, Mas. Berarti ada kepentingan internasional. Kita selama ini menunjuk, Bill Gates aja. Bagaimana dengan kepentingan Cina misalnya? Mereka ini
kelompok yang berlomba-lomba jangan-jangan atau mereka ini sudah bersatu sebenarnya. Bersatu padu mengeksploitasi sektor kesehatan di Indonesia dan menghancurkan dalam tanda petik sistem ketahanan nasional kita di bidang kesehatan. Ya, jadi dari referensi yang banyak saya pelajari, ternyata ada hal yang aneh gitu ya. Ini mereka tidak bersaing untuk mendapatkan itu semua secara kelompok-kelompok kecil tadi atau kelompok-kelompok tadi ya, misalnya katakanlah Cina sama Amerika enggak. Tapi mereka itu punya kemampuan kolaboratif. Jadi strategi penguasaan global atas sektor kesehatan itu ternyata membutuhkan satu kata, kolaboratif. Jadi mereka memanfaatkan institusi internasional, katakanlah WHO, gitu ya. Apakah Bill Gates tidak bekerja sama dengan Cina? Ternyata bekerja sama dengan Cina. Kenapa? Ini memang sektor industrialisasi kesehatan itu marketnya itu disiapkan bersama-sama. Nanti ketika kuenya ini sudah tertata rapi, yuk kita makan bareng. Kamu sana dan sebagainya. Mungkin kemudian di tingkat mereka ada persaingan. Tapi ketika dia menyiapkan landscape-nya ini, itu harus bareng-bareng. Bagi kita kan mau nggak mau nih, ngikutin siapa? Ngikutin ke kiri salah, ngikutin kanan salah. Nah kita tidak punya kemandirian. Akhirnya apa? Ya sudah, mau ke kiri juga salah, ke kanan salah. Jadi artinya kekuatan internasional yang bekerja ini kolaboratif, terkonsolidasi, bersatu padu. Dan itu ada rule-nya. Maksudnya ada rule-nya? Rule-nya itu maksudnya gini. Masing-masing itu berbagi tugas. Ya. Jadi ada job description-nya masing-masing gitu ya? Ya. Bahkan ada yang katakanlah misalnya East Venture. East Venture itu adalah kalau saya bilang seperti makelar ya. Dia itu ingin mengintegrasikan antara data dengan mereka yang membutuhkan. Jadi mereka membantu untuk mencarikan data untuk mereka yang membutuhkan. Membutuhkan itu siapa? Yang ingin berinvestasi di Indonesia. Oke. Dia di situ perannya. Bill Gates sebagai seorang yang membangun kemampuan untuk melakukan itu karena memberikan sumbangan. Indonesia kan misalnya kamu ngasih data ke sini, wah saya nggak punya uang untuk melakukan pemeriksaan itu, ya udah saya sumbang. Gitu kan. Nah ini ada caluknya. Ada caluknya. Sesudah gitu yang namanya East Venture tadi. East Venture tadi itu sebagai penyambung untuk siapa yang butuhkan data seperti itu. Jadi ada pertemuan pada tahun 2023 ya. East Venture itu kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Intinya itu adalah dia membuat white paper itu tentang pemahaman komprehensif bagaimana teknologi genomik itu dapat meningkatkan sistem kesehatan Indonesia. Kalau dari judulnya sih kayaknya bagus. Bermanfaat seperti itu. Jadi intinya adalah akan ada potensi keterbukaan data. Jadi dia melihat bahwa ini Pak Menkes ini harus dibuka nih, Pak. Kalau kamu mau dagang, mau sektor kesehatan tuh maju, ini biarlah orang-orang itu masuk. Itu bicaranya pemikiran sederhana. Jadi investor tuh masuk. Tapi investor masuk itu dia butuh data. Di sini tuh mau jualan apa? Kalau dia nggak punya data, dia jualannya terlalu macam-macam beraneka ragam, nggak menguntungkan. Dia harus tahu kebutuhan orang Indonesia itu apa. Gitu loh. Jadi seolah-olah posisi membantu. Spencer-nya begitu. Seperti itu. Iya, dia menempatkan diri seolah-olah membantu dan akan banyak manfaatnya. Ya. Padahal dia sedang mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang nanti bisa di engineering oleh mereka. Jadi kuda Troya ini seakan-akan liar, tapi sebenarnya dia mengikuti rule yang ditentukan oleh pemain global tadi. Itu yang saya bilang. Itu yang maksudnya rule-nya. Iya, jadi bukan rule dari maaf nih ya, Pak Prabowo gitu. Bukan. Kita kan harus paham, Pak Prabowo pada tahun sebelum-sebelumnya dia seorang yang anti dengan neoliberalisme. Dia sangat anti dengan kapitalisme global. Dan dia ingin membangun kemandirian bangsa. Nah sekarang kita tunggu nih. Apakah ini akan benar-benar terjadi? Apakah dalam prakteknya sekarang kayaknya belum ke arah situ ya? Iya, karena kita paham ini adalah proses transisi ya. Abu-abu nih transisi ini. Kita lagi menanti seperti itu. Tetapi saya yakin kalau jiwa patriot beliau ini timbul lagi seperti dulu, pasti dia nggak akan suka seperti itu. Kenapa? Karena intervensi asing itu pasti bagi orang militer yang tahu tentang ketahanan nasional, dia akan sangat berhati-hati dengan isu kesehatan ini. Dengan isu kesehatan. Jadi saya tidak menampik kemungkinan bahwa akan ada terjadi perlawanan di internal pemerintahan lah seperti itu.
Tetapi saya ingin membangun pemikiran bersama dan ini untuk rakyat semuanya bahwa kita ini bukan lagi dipermainkan, memang ini sudah benar-benar dalam kekuasaan mereka. Kuda Troya itu sudah masuk ke dalam wilayah kita. Seperti itu. Jadi yang paling mengerikan kuda Troya itu sudah berada dalam sistem. Ya, dan saya sudah buat buku tentang kuda Troya imperialisme modern. Jadi strategi apa penguasaan. isinya dulu buku itu? Kuda Troya imperialisme modern, apa yang mau Ya tadi, strategi mereka itu sudah saya tulis seperti itu. Dan itu sudah menjadi referensi yang terbuka. Jadi artinya bukan hal yang aneh. Jadi jangan dianggap ini sebagai teori konspirasi lagi. Jadi tentang siapa Bill Gates, apa yang dia maui, pola pikir dia, itu sudah ada. Saya hanya temukan itu semua ada. Dan kita tinggal susun atur begini, termasuk posisi Indonesia sekarang di mana. Nah, apa nama bukunya, Mas? Jadi ini buku yang masih e-book ya. Mungkin kalau nanti bisa dibantu menyebarkan seperti itu. Karena sebenarnya saya hanya membantu membuat ini menjadi terstruktur dan sistematis seperti itu. Jadi yang bukunya ini Kuda Troya imperialisme modern. Strategi penguasaan global atas sektor kesehatan. Buku ini sudah menjelaskan bagaimana kuda Troya bekerja dan kuda Troya itu sekarang ada dalam sistem. Mas, apa dampak yang paling signifikan, tidak sekarang mungkin ya? Pada jadi 2, 3, 5, 10 tahun yang akan datang. Jadi tujuan akhir penguasaan sektor kesehatan. Jadi kalau kita bilang kedaulatan, ya tadi kedaulatan kesehatan awalnya, tapi pada akhirnya ketahanan nasional seperti itu. Jadi yang diinginkan oleh mereka itu tidak semata-mata ansih hanya masalah sektor ekonomi ya. Kalau saya bilang sektor ekonomi gini, kita diperos diambil sumber dayanya, iya memang. Tapi geopolitik, kemudian ideologi itu ada unsur itu juga, gitu loh. Jadi ingat saya bilang global ini mereka bekerja sama. Ya, berkolaboratif, tapi masing-masing pihak ini kan punya kepentingan yang beda-beda. Ada yang semata-mata cuma bisnis, saya itu pengen bisnis makelar aja deh. Oh, saya itu pengen menyumbang, tapi dari sisi pola pikir dia menyumbang kemudian dapat keuntungan. Tapi ada juga yang kemudian secara geopolitik ingin menguasai Indonesia. Menguasai tidak harus kemudian merubah bendera Indonesia misalnya, tidak dijajah. Makanya saya katakan imperialisme modern itu kan tidak perlu kekuatan fisik, tidak perlu menghilangkan nama Indonesia. Tetapi ketika kita bergantung dengan kekuasaan yang lain, itu sudah bagian dari geopolitik. Begitu pula ideologi, akan mudah. Jadi ini benar-benar kita masuk pasar bebas di mana kemudian kepentingan-kepentingan global itu sangat menguasai. Dan sektor kesehatan itu sangat penting. Kenapa? Karena manusia itu bisa disetir dengan menguasai genomik tadi. Kapan dia sakit, bisa dibuat. Kalau dia sakit, obatnya apa, begitu. Ketika kita tidak menguasai teknologinya dan ketika kita membuang dengan mudah. Saya bilang membuang itu karena apa? Ada orang yang misalnya beli ini kita buang. Buang itu apa? Ini data dibiarin keluar, gitu loh. Begitu mudahnya bagi seorang IT itu kan data itu penting. Kenapa terjadi kebocoran data? Kalau dia nggak ada keinginan untuk memanfaatkan data tadi kan? Nah ini bukan kebocoran, tapi memang disiapkan, gitu loh. Apa tadi judulnya? Kuda Troya? Kuda Troya, imperialisme modern. Jadi harus kita sampaikan bahwa organisasi dunia yang tadi memberikan donor dan sebagainya itu tidak ada yang istilahnya makan siang gratis seperti itu. Dan pasti punya kepentingan yang luar biasa. Jadi terhadap masalah keuntungan sifatnya privatisasi layanan kesehatan, ketergantungan terhadap teknologi itu menghasilkan uang juga. Tetapi kemudian adalah pengaruh organisasi internasional ini untuk memudahkan kedaulatan ini ada di tangan mereka. Artinya di tangan para kaum liberal global tadi seperti itu. Ya, jadi kebijakan-kebijakan kita akan disetir semua. Tidak berdasarkan kebutuhan kita, tapi kebutuhan mereka. Dan kebutuhan kita adalah dibuat oleh mereka. Artinya bisa jadi penyakit itu dibuat. Walaupun itu mungkin belum bagi masyarakat awam mungkin aneh, masa iya sih. Tapi sudah jelas bahwa para ahli saya bilang biosecurity ya mengatakan bahwa pandemi berikutnya itu berdasar genomik.
Ups. Jadi kalau yang kemarin virus tuh virusnya yang berkembang. Kalau genomik artinya apa? Ya sangat presisi. Yang mau diserang tuh siapa? Jadi pandemi ke depan adalah biogenomic. Ya. Jadi yang mengatakan bukan saya, ahli biosecurity. Seperti itu. Jadi mereka sangat berhati-hati sekali. Termasuk Amerika sangat berhati-hati terhadap, ya ini kita bicara ya, masing-masing negara punya keinginan walaupun dia juga mengakuisisi negara lain, tapi dia tidak mau dikuasai oleh negara lain. Jadi misalnya klinik-klinik fertilitas di Amerika itu banyak yang dibeli sama pengusaha Cina seperti itu. Untuk mendapatkan apa? Balik lagi data tadi. Jadi jangan sampai kedaulatan ini hanya dilihat dari sisi militer. Kedaulatan kesehatan itu penting. Ketika orang sudah mendekat, kemudian bisa mengambil sampel kita, sampel tubuh kita, apakah darah, bahkan spesimen kecil aja, kulit dan sebagainya, itu penting. Karena dia ingin bisnis itu yang sangat presisi. Datanya itu spesifik untuk orang Indonesia, seperti itu. Teman-teman, kedaulatan kesehatan kita ditubir jurang. Kuda Troya yang bekerja atas kepentingan imperialisme sudah ada di dalam sistem. Kita memerlukan kesadaran dari pimpinan tertinggi untuk mengatasi ini. Karena setiap informasi apapun, apalagi itu yang berkaitan dengan genom kita, itu punya arti yang sangat luas dan itu bisa diperjualbelikan dan dipakai untuk menghancurkan Indonesia dari sisi kesehatan. Dan pada akhirnya kita akan mudah disetir dengan kepentingan ideologi yang tidak sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan kita. Hati-hati dan jangan dianggap sepele. Buku yang dibuat oleh Dr. Agung soal kuda Troya imperialisme itu menjadi penting untuk diperhatikan. Dan yang jauh lebih penting adalah kebijakan untuk mengatasi masalah ini harus dilakukan dan dimulai dari kesadaran. Sistem kita sudah dibajak oleh kuda Troya yang bekerja untuk kepentingan imperialisme. Selamat datang ke Warasan. Dan inilah channel yang ingin mengagungkan kewarasan bersama Dr. Agung. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.